Baik, kami awali Prime News malam ini dengan informasi terkait rencana peluncuran paket kebijakan reformasi di bidang hukum. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun materi reformasi regulasi penegakan hukum di Indonesia. Menurut Yasona, reformasi regulasi penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang harus segera dilakukan. Tujuan akhir reformasi ini diharapkan mampu membenahi sistem dan aturan dalam penegakan hukum serta pelayanan publik sehingga berperan dalam percepatan investasi. Saat ini Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran pemerintah sedang memetakan proses regulasi terkait penyelundupan, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, dan informasi perundang-undangan. Diregulasi kan sejak dulu sudah. Jadi diregulasi dalam supaya environment investasi kita akan semakin baik. Ya, diregulasi kalau ada yang pengaturannya harus betul-betul mempercepat, mempermudah pelayanan publik. Itu penegakan hukum supaya lebih baik, penanganan korupsi dan lain-lain. Kemudian termasuk overkapasitas dan lain-lain. Salah satu prioritas kebijakan reformasi hukum adalah deregulasi untuk memberikan kenyamanan iklim investasi di Indonesia kepada para investor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Thomas Lembau menyatakan keluarnya paket kebijakan hukum ini penting dan akan bermanfaat. Salah satunya untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor kecil untuk melewati proses peradilan yang fair dan tidak menguntungkan investor besar saja. Tentunya sangat-sangat penting, ya kan, kepastian hukum dan juga kalau terjadi sengketa, ya, bahwa ada proses yang dapat dipercayai semua pihak sebagai proses yang fair dan independen. Tentunya sangat-sangat penting untuk investasi. Sudah pasti punya dampak yang besar pada nafsu investor dan kepercayaan investor. Dan untuk mengelaborasi apa saja isi paket kebijakan reformasi hukum dan kapan diluncurkan, kita bergabung dengan koresponden Edo Ekariski di Istana Negara. Edo, sejauh mana kesiapan materi dan peluncuran paket kebijakan bidang reformasi hukum itu oleh pemerintah? Ya Indra, sejauh ini proses persiapan paket kebijakan hukum yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah ditangani di bawah koordinasi langsung Menko Polhukam Wiranto. Menko Polhukam sendiri sudah melakukan koordinasi bersama para pimpinan lembaga hukum lainnya seperti Kapolri, KPK, serta Jaksa Agung untuk menggodok sepertinya apa sebenarnya urgensi dan apa hal yang dibutuhkan dalam paket kebijakan hukum yang sejauh ini rencananya memang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Melihat indikasi beberapa kali kedatangan Wiranto maupun Menkumham Yasona Laoly untuk mengkoordinasikan hal ini secara langsung dengan Presiden Joko Widodo, paket kebijakan hukum terkait dengan proses reformasi hukum di pemerintahan Jokowi JK ini sepertinya akan keluar dalam waktu dekat. Hanya saja sejauh ini baik Sekretaris Kabinet Pramono Anung maupun Menteri Sekretaris Negara Pratikno belum bisa menspesifikkan sebenarnya poin-poin apa saja yang dituju oleh Presiden Joko Widodo secara spesifik, apa saja sebenarnya yang harus dilakukan proses reformasi dan mungkin saja seperti perundangan seperti apa yang harus dilakukan perubahan dalam proses perjalanan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indra. Ya, baik, dari pengamatan Anda, apakah memang fokus paket dari kebijakan reformasi hukum ini lebih kepada regulasinya atau lembaga penegakan hukumnya? Ya Indra, berbicara fokus yang sejauh ini sudah sempat dibicarakan baik oleh Menkumham Yasona Laoly ataupun Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait dengan rencana dikeluarkannya paket kebijakan hukum ini. Memang kedua hal tadi terkait dengan masalah perundang-undangan atau para perangkat hukum itu memang menjadi fokus utama secara umum yang akan disentuh oleh paket kebijakan hukum terkait dengan reformasi hukum di pemerintahan Jokowi JK. Terkait dengan masalah ini Indra, Wiranto sendiri selaku Menko Polhukam sudah memberikan sinyal. Paket kebijakan hukum yang akan dikeluarkan ini akan menyentuh terkait dengan dua hal tersebut. Mengapa dua hal tersebut? Ada beberapa poin memang jika berbicara masalah reformasi hukum ini tidak lepas dengan namanya instrumen hukum. Instrumen hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang sejauh ini sudah berlaku dalam proses berjalanan pemerintahan. Lalu kedua, masalah perangkat hukum. Perangkat hukum dalam hal ini seperti lembaga hukum, orang-orang atau manusia-manusia yang menjalankan proses hukum serta budaya hukum. Artinya dalam hal ini kita bicara secara luas masyarakat
masyarakat yang menjalankan hukum itu sendiri dalam sebuah negara. Nah, permasalahan dari 3 hal ini adalah yang biasa ditemukan, kalau kita bisa perinci adalah munculnya mafia hukum, munculnya masalah rekayasa dalam proses peradilan, munculnya maklar-maklar kasus, itu menjadi duri dalam daging dalam proses berjalannya hukum di Indonesia. Hal itulah yang ingin nantinya disentuh oleh pemerintah terkait dengan dikeluarkannya paket kebijakan hukum. Namun kita belum bisa memperinci apakah undang-undang yang akan diganti atau apakah perangkat-perangkatnya mungkin saja nanti yang bisa diganti dalam proses reformasi hukum di pemerintahan Jokowi JK. Satu hal lagi yang menjadi fokus pemerintah adalah deregulasi. Ini terkait juga dengan paket kebijakan ekonomi, di mana pemerintah melalui reformasi kebijakan hukum ini ingin memberikan iklim investasi ekonomi bagi para investor yang datang ke Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses berjalannya investasi di negara Indonesia. Indra. Baik, terima kasih Edo Eka Rizky melaporkan langsung dari Istana Negara.